Bagi para pecinta Volkswagen atau VW, pasti tidak asing dengan nama UMOS atau UC Motorsport Garage. Bengkel spesialis restorasi VW Dakota ini sudah cukup lama melalang buana dengan karyanya. Tidak hanya di dalam negeri, karya UMOS Garage ini juga begitu diminati di berbagai negara di dunia, mulai dari Asia, Eropa, sampai ke Amerika. Kali ini, awak redaksi Kompas Otomotif berkesempatan untuk melihat secara langsung masterpiece karya mereka yang mendunia. Serta kami juga akan mengobrol langsung dengan owner dari UMOS Garage bengkel modifikasi yang berlokasi di Semarang. Oke sahabat Kompas Otomotif, saat ini saya bersama dengan Pak Yudis, pemilik Yudis Garage ya Pak ya? UMOS Garage. UMOS Garage. Ya, UMOS Garage. Nah, bisa dijelasin nggak Pak yang di samping kita ini tuh mobilnya seperti apa, terus sebelumnya tuh mesin-mesinnya dari mobil dasarnya? Oke. Kalau di sebelah kanan saya ini basicnya adalah dari Suzuki Carry tahun baru 2023. Cuma kita konversi menjadi VW Dakota tahun 66. Jadi dirubah total, di mana kita hanya menggunakan sasis sama mesin, kemudian surat, dan bodinya yang lama kita ambil, kita bikin bodi mobil VW Dakota ini. Jadi kaki-kaki, mesin, suspensi semua ini adalah menggunakan Suzuki Carry 2023. Gitu. Sama kalau bodinya itu boleh tahu pengerjaannya awal banget tuh berapa itu Pak? Berapa lama ya? Oke. Kalau pengerjaan total restorasi seperti ini kurang lebih dari awal hingga akhir kurang lebih sekitar 10 sampai 11 bulan. Karena semua kan bikin Mbak ini handmade, jadi yang lama tuh bikin panel-panelnya dari pintu, kemudian kedok, dashboard, roof, atas, semuanya kita bikin, kita sesuaikan dengan sasis yang dari Suzuki Carry tersebut ya. Kayak gini pengerjaannya butuh berapa orang? Pengerjaan satu orang? Kalau untuk pengerjaan ini kita bagi dari beberapa divisi ya, dari pengelasan itu kita ada timnya cuma 2 orang aja. Kemudian pengecatan kita 3 orang, nah finishing itu kurang lebih sekitar 5 orang. Finishing itu ada kabel, interior, kemudian kaki-kaki, kemudian AC dan lain-lain. Iya. Kalau boleh tahu Pak, estimasinya dari awal banget sampai akhir itu berapa? Budgetnya ya, kurang lebih kalau kita jual all in, jadi kita jual all in itu dari unit, semua kita yang menyediakan. Unitnya kebanyakan kita baru semua. Unit baru itu range-nya kisaran antara 8,5 sampai sekitar 950 juta kurang lebihnya. Iya, tergantung interiornya. Iya. Tapi pernah ada nggak Pak yang suruh nyariin mobilnya sekalian mentahannya terus pilih desainnya mau yang kayak gini, mau VW yang kayak gini, pernah nggak? Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi semua dipasrahkan ke bengkel kami dari bahan baku, kemudian interiornya karena kita kasih beberapa pilihan memang. Kita tanya ke klien penggunaannya itu untuk mobil apa, mau camping, mau untuk lounge, interiornya kita bikin mewah, kemudian mau orisinil, model standar 3 baris, kita semua ada contohnya, ada sampelnya sehingga customer bisa memilih mana yang diinginkan untuk interiornya. Kalau nanti interiornya lebih mewah berarti ada tambahan budget dong? Ya pasti, ya. Pernah ada yang sampai mewah nggak? Oh ada, banyak. Jadi interiornya ini kalau yang model luxurious itu biasanya audionya dia menggunakan audio yang high end, kemudian suspensinya pakai air suspension. Jadi banyak sekali aftermarket untuk modifikasi mobil VW ini. Kalau yang kayak mobil kodok yang di depan tadi Pak, nah itu pernah ada yang request nggak yang aneh-aneh gitu? Ya, kalau yang kemarin sudah kita bikin bentuknya V kodok, tapi dibuat camper van. Itu bahan bakunya adalah dari mobil Avanza terbaru. Jadi Avanza yang baru kita ambil bodinya, kemudian yang sama kita gunakan cuma sasis sama mesin. Kita ganti bodinya dengan VW kodok, kemudian interiornya kita bikin camper van. Oke, saat ini teman-teman kita di belakang tuh udah ada VW Safari yang basicnya apa Pak, bisa dijelaskan? Nah ini kalau di belakang ini kita modifikasinya adalah dari basicnya dari Suzuki Katana. Suzuki Katana tahun 92, kemudian kita rubah menjadi VW Safari tahun 76. Jadi mobil ini mesinnya ada di depan. Kalau VW kan mesinnya di belakang. Jadi sekarang kita rubah mesinnya ada di depan. Sehingga mobil ini ketika dikendarai
tentunya dengan mesin yang lebih tangguh ya, Suzuki, kemudian air cool, dia pendingin air, water cool karena dia pendingin air, mesinnya menggerakkan katanya, secara otomatis dia lebih kuat, lebih tangguh. Karena mobil ini kita ada pesanan 4 unit untuk usaha nih, untuk bisnis direntalkan. Karena tiap hari tentunya mobil ini akan kerja nih, rental dari satu kawasan wisata di Borobudur itu akan mengangkut banyak orang, tentunya dibutuhkan mesin yang tangguh ya. Ini solusinya seperti ini, ya, solusinya seperti ini. Sedang kita bikin mesin di depan, kemudian nanti interior, eksterior juga baru semua untuk pengecetan, kemudian nanti aksesoris juga semua baru. Untuk waktu pengerjaan kurang lebih ini sekitar 6 bulan. 6 bulan? Ya. Berarti lebih singkat. Lebih singkat, iya, lebih singkat pengerjaannya ini. Estimasi Pak kalau boleh tahu? Range-nya kurang lebih sekitar 300-an kurang lebih ya. 300 juta untuk satu mobil all in ya, all unit dari kita semua. Ada request warna nggak Pak? Iya pasti tentunya, kalau mereka customer biasanya tanya ke kita pantasnya warna apa sih kalau mobil klasik seperti ini. Nah, kita sudah ada referensi, kita arahkan. Berarti sebelum mau restorasi itu udah ada omong-omongan seperti apa? Pastinya sudah kita diskusikan konsepnya kemana, kemudian kita kasih ilustrasi untuk warnanya, warna interior, eksterior semua sudah kita kasihkan ke customer. Oke Bapak, ini kan udah terkenal banget nih Pak, fenomena banget kan ini. Nah ini sejarahnya gimana sih Pak? Oke, kalau bengkel Yumos itu berdiri di tahun 1998. Jadi dulu kami mengerjakan semua tipe mobil. Kemudian 15 tahun terakhir ini kami fokus mengerjakan VW dan Porsche. Kemudian 5 tahun terakhir ini kami melakukan inovasi untuk memodifikasi konversi tadi itu mobil mix ya, kita dari mobil Jepang kemudian kita mix dengan mobil VW. Jadi memang tiap tahun kita harus melakukan inovasi agar kita bisa menyasar semua market, keinginan market sekarang itu apa saja harus adaptif ya. Ada cita-cita nggak Pak ke depannya tuh mau seperti apa lagi? Ya tentunya ke depannya saya pengen membuat saya ke depannya pengen membuat sebuah mobil yang bentuknya kreasi dari Yumos Garage sendiri tentunya. Nah ini dengan teknologi yang terbarukan, bisa dengan mesin listrik tapi bodinya klasik. Tapi desain semua dari Yumos Garage. Itu cita-cita saya. Keren sih Pak. Untuk inspirasinya dulu banget nih Pak, sampai segede ini tuh bisa diceritain nggak Pak gimana ya? Ya, karena dulu waktu di tahun 98 itu kan media sosial nggak terlalu semasif seperti saat ini ya. Dulu paling kita sering ikutnya di pameran-pameran. Jadi kalau kita melihat mobil yang unik, yang modifikasi ekstrim, ada sesuatu yang ini jadi tantangan bagi saya untuk mewujudkan bikin mobil yang jauh lebih bagus dari apa yang kita lihat di tahun 2000. Kalau sekarang referensinya cukup banyak ya, di media itu cukup banyak, jadi bisa kita juga jadikan referensi mana yang kira-kira bentuknya sesuai dengan market di Indonesia, yang itu yang kita aplikasikan. Iya. Untuk paling jauh udah sampai mana Pak ini kirimnya? Kalau market kita sebelum pandemik itu 70% kita ekspor ke Amerika, ke Perancis, ke Belgia, ke Singapura, kemudian ke mana? Satu lagi ke Swiss ya, ke Switzerland ya. Kita banyak ekspor ke sana, dan setelah pandemik kebalik, sekarang ini 60% banyak lokal, 40% ekspor. Gitu. Enak mana Pak kalau boleh tahu? Semuanya enak, asal cuannya banyak. Cuannya banyak. Semuanya enak. Kalau misalnya kirim keluar tuh ada jasanya jadi tambah nggak sih Pak? Oh iya, kalau untuk ekspor tentunya ada biaya shipping ya, Tetapi shipping itu kami punya agen sendiri khusus untuk mengirim unit itu, dan biasanya customer langsung berhubungan dengan agen shipping kita untuk mengirim. Kita kirim dari bengkel cuma ke port aja, ke pelabuhan di Semarang. Berarti kalau biaya pembuatannya juga sama kayak yang mau kirim ke lokal Pak? Sama sih, harganya sama. Harga sama, lokal dan ekspor sama, harganya sama. Udah, gitu aja. Oke, ya. Sekian.